Terowongan Casablanca. Urban legend Terowongan Casablanca adalah salah satu cerita mistis paling terkenal di Jakarta. Terowongan ini terletak di Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur, dan sering menjadi bahan perbincangan karena kisah-kisah menyeramkan yang berkembang di masyarakat. Sebelum dibangun terowongan, lokasi tersebut merupakan kuburan massal. Konon, setelah pembangunan selesai, sering terjadi kejadian aneh. Masyarakat mengaku pernah melihat kemunculan wanita berbaju putih dan juga ada yang berbaju merah. Beberapa pengemudi mengaku melihat sosok misterius muncul di kaca spion tengah. Namun saat menoleh ke belakang, sosok tersebut menghilang. Pengemudi atau pejalan kaki kadang mengalami kesurupan saat melewati terowongan karena berkata kotor. Siapapun yang melewati terowongan tersebut wajib membunyikan klakson 3 kali sebagai izin lewat. Apabila tidak membunyikan klakson, masyarakat sekitar percaya bahwa akan ada peristiwa buruk yang terjadi. Banyak sekali angka kecelakaan yang terjadi di terowongan ini yang katanya disebabkan oleh para penunggu di sana. Kepopuleran urban legend ini membuat Terowongan Casablanca diangkat menjadi sebuah film di tahun 2007. Tapi bagaimana menurut kalian? Apa kalian sudah ke sana? Apa kalian melihat setan di sana? Kolor hijau. Kalian pasti sudah banyak yang mendengar, khususnya anak-anak era 2000-an. Sosok kolor hijau, hantu yang identik dengan celana hijau dan aksi kriminalitasnya, merupakan salah satu urban legend Indonesia yang pernah menggegerkan masyarakat. Legenda kolor hijau sebenarnya berawal dari laporan kasus pemerkosaan di Bekasi pada tahun 2003. Seorang wanita mengaku diserang oleh pria bertubuh besar, berbulu, berkepala botak, dan hanya mengenakan celana dalam berwarna hijau. Sosok yang disebut kolor hijau tersebut disinyalir muncul untuk menyempurnakan ilmu hitam. Ada pula yang menyebut bahwa kolor hijau termasuk hantu cabul yang bergentayangan untuk mengincar gadis dan melakukan ruda paksa. Meskipun banyak orang yang mempercayainya, sebagian besar masyarakat perkotaan justru menganggap kisah tersebut hanyalah mitos belaka. Dan di era sekarang, kasus legenda kolor hijau tidak ada sama sekali. Tapi gue gak tahu apakah di komplek atau kampung kalian ada hal seperti ini. Si Manis Jembatan Ancol. Bagi kalian kelahiran 90-an, pasti tidak akan asing dengan sosok ini. Si Manis Jembatan Ancol merupakan salah satu urban legend Indonesia yang sangat terkenal. Kisahnya tentang seorang wanita cantik yang bergentayangan di sekitar Jembatan Ancol yang telah membangkitkan rasa penasaran dan ketakutan masyarakat selama bertahun-tahun. Asal mula cerita Si Manis Jembatan Ancol memiliki beberapa versi. Versi yang paling populer menceritakan tentang seorang wanita bernama Mariam yang diperkosa dan dibunuh oleh sekelompok pemuda di Jembatan Ancol. Jenazahnya dibuang atau dikubur di sekitaran Jembatan Ancol. Arwahnya bergentayangan karena meninggal secara tidak wajar. Banyak pengemudi malam mengaku melihat wanita cantik melambaikan tangan. Setelah diberi tumpangan, wanita itu menghilang di kursi belakang. Beberapa orang yang berjalan malam di area Ancol mengaku mendengar suara tangisan atau tertawa perempuan, tapi tidak ada orang sama sekali. Si Manis Jembatan Ancol mendapat beberapa adaptasi sebagai film dan sinetron. Tidak ada catatan sejarah resmi tentang Mariam sebagai korban pembunuhan yang pasti. Namun legenda ini dipercaya karena konsistensi cerita dari generasi ke generasi. Mr. Gepeng. Mr. Gepeng adalah salah satu urban legend terkenal di Indonesia yang populer terutama pada era 1980-an hingga 1990-an. Nama Gepeng yang berarti pipih atau rata, menggambarkan kondisi fisik hantu ini. Menurut cerita yang beredar, Mr. Gepeng adalah arwah penasaran dari seorang pria yang tewas secara mengenaskan. Biasanya diceritakan karena terjepit lift atau tertabrak kendaraan sehingga tubuhnya menjadi gepeng. Entah kenapa di zaman gua sekolah, gua tidak pernah mendengar urban legend ini. Malahan cerita ini berkembang di kawasan perkotaan, terutama di gedung-gedung tinggi atau sekolah-sekolah di Jakarta dan sekitarnya. Mr. Gepeng digambarkan sebagai sosok pria gepeng dengan wajah yang hancur dan berlumuran darah. Dia biasanya bersembunyi di toilet dan menampakkan diri kepada orang-orang yang sedang buang air kecil atau besar. Ada beberapa ritual yang dipercaya dapat memanggil Mr. Gepeng, seperti mengetuk pintu toilet sebanyak 3 kali sambil menyebut namanya atau menyalakan korek api di cermin toilet. Tidak ada bukti nyata mengenai asal-usul Mr. Gepeng. Ceritanya kemungkinan besar berkembang dari ketakutan anak-anak dan remaja pada masa itu. Hingga era modern sekarang, gua nggak pernah dengar cerita hantu ini di podcast-podcast lain. Hantu jeruk purut. Hantu jeruk purut adalah salah satu urban legend paling terkenal
terkenal di daerah Jakarta yang berasal dari kompleks pemakaman Jeruk Purut, sebuah kuburan tua di kawasan Jakarta Selatan. Cerita ini telah menjadi legenda urban yang melegenda sejak era 1980-an dan terus hidup hingga kini. Menurut kisah beredar, hantu Jeruk Purut adalah arwah seorang pastor yang meninggal secara tragis dan konon dikubur di tempat yang salah, sehingga rohnya gentayangan karena tak tenang. Di salah satu versi cerita, pastor ini meninggal karena kepalanya ditebas oleh pasukan Belanda. Namun di versi lainnya mungkin saja berbeda cerita. Kepala tersebut dikatakan dibawa oleh sang pastor di tangannya sambil berjalan diikuti oleh seekor anjing hitam besar. Sosok ini kerap muncul pada malam hari, menciptakan suasana mencekam di tengah sunyi dan gelapnya makam. Kisah hantu Jeruk Purut mulai mencuat pada tahun 1986 ketika seorang penjaga makam mengaku melihat penampakan hantu ini berkeliaran di sekitaran area pemakaman. Apakah hantu ini benar-benar ada atau hanya sekedar mitos yang terus berkembang? Tidak ada yang bisa memastikan. Tetapi suatu hal yang pasti, kisah hantu Jeruk Purut tetap hidup dan terus menghantui imajinasi banyak orang. Penculikan Wewe Gombel. Wewe Gombel adalah salah satu urban legend paling terkenal dalam folklore Jawa yang dikenal sebagai makhluk halus wanita yang menculik anak-anak. Legenda ini sudah dikenal turun-temurun dan sering digunakan oleh orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak yang nakal atau suka keluar malam. Hantu ini biasanya digambarkan sebagai sosok perempuan tua menyeramkan yang suka memangsa anak yang belum disunat. Apa hubungannya anjir? Ada juga versi lain yang menyebutkan bahwa Wewe Gombel merupakan sosok hantu wanita seram berambut panjang yang akan memeluk anak-anak kesepian atau terlantar. Digambarkan sebagai wanita tua berwajah menyeramkan, memiliki payudara panjang dan menggelantung yang kadang digunakan untuk menyembunyikan anak-anak yang ia culik. Wewe Gombel tinggal di tempat-tempat angker seperti rumah kosong, pohon besar, atau hutan gelap. Anak-anak yang diculik biasanya akan dikembalikan dalam keadaan lemas atau sakit. Kisah urban legend ini sering dijadikan sebagai peringatan bagi anak-anak untuk tidak bermain terlalu jauh dari rumah atau meninggalkan orang tua mereka. Hantu muka rata. Hantu muka rata adalah salah satu urban legend yang berkembang di Indonesia, terutama di wilayah Jawa dan Jakarta. Pasti kalian pernah mendengar cerita urban legend ini. Cerita ini mengisahkan tentang seorang penjual nasi goreng keliling yang ternyata adalah sosok hantu dengan wajah rata, tanpa mata, hidung, atau mulut. Salah satu cerita versi populer yaitu ada seorang pemuda yang lapar di malam hari dan memutuskan untuk membeli nasi goreng dari pedagang keliling. Setelah memesan, si pemuda ini bertanya kepada penjual tersebut, kenapa pedagang ini bisa berani berjualan di malam hari di tempat sepi, mengingat ada rumor tentang keberadaan hantu muka rata. Dan pedagang tersebut menjawab kalau dia sendirilah si sosok hantu muka rata tersebut, sambil menoleh dengan wajah yang rata, tanpa mata, hidung, mulut, dan apapun itu. Dan si pemuda tersebut pingsan. Di versi cerita lain, si pedagang terkadang berjualan sate. Gua sering kali mendengar cerita ini waktu gua sekolah dulu. Urban legend ini sering digunakan sebagai peringatan agar masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, tidak keluar rumah sendirian di malam hari karena maraknya tindakan kejahatan pada masa itu. Pocong keliling. Pocong keliling adalah salah satu urban legend yang cukup menyeramkan dan populer di berbagai daerah di Indonesia. Cerita ini berkembang dari mitos tradisional tentang hantu pocong, namun dengan elemen yang lebih modern dan mengerikan. Pocong yang berkeliling dari rumah ke rumah, mengetuk pintu, dan membawa malapetaka. Katanya, alasan si pocong ini selalu keliling door to door ke rumah warga karena ingin melepas tali pocongnya. Soalnya dia tidak akan bisa naik ke alam baka jika tidak dilepas talinya. Karena tidak punya tangan, jadi si pocong seringkali membenturkan kepalanya ke pintu. Biasanya muncul pada malam hari, biasanya setelah pukul 12 malam. Rumah yang diketuk oleh pocong ini konon akan mengalami musibah seperti penghuni rumah meninggal dalam beberapa hari atau terjadi kecelakaan atau kesialan besar. Gua ingat sekali pertama kali gua dengar cerita ini, lokasinya berada di daerah Bandung. Dalam beberapa kasus, pocong keliling dihubungkan dengan pencurian atau perampokan. Gua juga sempat dengar cerita kalau ada komplotan maling yang menyamar jadi pocong agar bisa masuk ke rumah warga.